Israel never and ever will not shoot civilians in purpose. Therefore, we are asking all the civilians in Gaza City to go south of Gaza. And the reason is that because we don't want to harm them. The camouflage of the terrorists is the civil population. Therefore, we need to separate them. So those who want to save their life, please go south. We are going to destroy Hamas infrastructures, Hamas headquarters, Hamas military establishment, and take this phenomena out of Gaza and out of the earth. They cannot live among human civilized people. Negara Afghanistan dengan nama itu 100% masyarakatnya penduduknya muslim. Satu orang saja tidak ada orang non muslim. Afghanistan terdiri dari 7 suku, madhabnya 99% Sunni, madhabnya Hanafi, ikut madhab Hanafi. Kalau kita Syafi'i, 1% Syiah. Tapi konflik perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di masjid, lagi sholat, lagi jam ini belum lama ini, minggu kemarin Pak ya, lagi maulid Nabi, bom meledak di TV, ada berita itu. Akhlaknya hancur, agamanya benar, agamanya Islam benar, Quran, kitab suci Quran, nabinya Muhammad, haji, umrah, zakat, puasa, akhlaknya yang ambrol. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda percaya atau Anda tidak percaya, khususnya kepada teman-teman kita dari seberang yang hari-hari ini mengutuk Israel, hati-hati. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan saudara semuanya supaya terus berhati-hati. Saudara perlu melihat bagaimana bangsa-bangsa yang sudah mengutuk Israel, bagaimana keadaan hidup mereka, bagaimana keadaan masyarakat, dan bagaimana keadaan pemerintahnya. Iran, Pakistan perang saudara setiap saat, setiap waktu. Pakistan di saat kejadian beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang sangat menakutkan, di mana orang lagi merayakan Maulid Nabi, tiba-tiba ada orang yang berani meletupkan tubuhnya. Ini kenapa? Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, berpikir dengan hati yang tulus, berpikir dengan hati yang ikhlas. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan saudara seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kita melihat bangsa Israel itu bangsa yang sangat kecil, Bapak Ibu. Bila dibandingkan dengan bangsa dan negara ini, itu tidak ada apa-apanya dengan kalau kita melihat bagaimana besar, lebar, panjangnya negara Israel. Tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan bangsa dan negara kita. Mungkin Israel itu hanya sebesar Aceh. Kemungkinan juga lebih besar Aceh daripada Israel. Kemungkinan sangat kecil, ya, sangat kecil sekali. Menurut kita melihat di sebuah peta, bangsa Israel itu, negara Israel itu sangat kecil. Tetapi Tuhan berkata apa kepada Israel? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kecil menurut ukuran dunia, tetapi besar dia. Apanya yang besar? Kemegahannya yang besar, kepintaran mereka yang besar, teknologi yang dimiliki oleh bangsa Israel itu diakui oleh dunia. Dan penemuan-penemuan yang ditemukan oleh orang Yahudi itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, oleh seluruh bangsa-bangsa, oleh seluruh negara-negara. Dan kita melihat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini tidak bisa menganggap remeh bangsa Israel. Tidak bisa bangsa Israel itu dipandang sebelah mata. No, tidak bisa. Sehingga
yang kelihatan bangsa itu kecil menurut pikiran kita, menurut mata kasat mata kita, tetapi dia besar di mata dunia. Jadi benar apa enggak kita demo bela Palestina? Itu salah. Demo bela Palestina itu bela Hamas, bukan bela Palestina. Orang negara Palestina tidak merasa terbela oleh kita kok. Ini memang pahit tapi mesti disuarakan. Sebab kita tidak bisa menciptakan perdamaian dengan kebohongan. Banyak orang menjadikan rumah sakit untuk melempar bom, dilemparkannya di dekatnya area rumah sakit supaya nanti kalau ada sesuatu rumah sakit dibom oleh Israel. Terus kemudian orang-orang sekarang sudah mulai pinter-pinter kan, nggak mudah dihasut. Ini Kristen ini gimana sih? Itu ada gereja ortodok dibom sama Israel kok diem saja? Karena dia tahu situasi yang sebenarnya di sana kan itu kan. Dan kalau Indonesia itu mau jadi negara non-blok, dia tidak boleh blok salah satu. Yang namanya pendamai itu jangan hanya mendengar Palestina, apalagi bukan Palestina yang didengar. Hamas itu bagian kecil dari kelompok Palestina, bagian yang keras-keras itu loh. Gitu? Mestinya didengar Palestina dan Israel. Ini enggak yang didengar Hamas. Sama dengan Anda mendengar Indonesia, jangan hanya mendengar PKS. Anda mesti mendengar PDI Perjuangan yang mayoritas. Anda masih mendengar suara resminya pemerintah apa. Itu yang terjadi. Makanya saya sangat menyayangkan bagaimana Pak Presiden sampai ikut mengutuk. Saya menyayangkan bagaimana Ibu Menteri Luar Negeri sampai mengutuk. Tanpa melihat situasinya, bagaimana ketika gerakan teror ini kemudian membunuh orang-orang sipil lewat itu Black Sabbath, itu hari Sabat yang hitam itu pada saat perayaan yang namanya Simchat Torah, yaitu Taurat yang diberikan kesukaan Taurat itu. Dan orang-orang yang di bom itu yang sekarang masih jadi tawanan itu orang-orang Thailand yang kerja di kibbutz, orang-orang Jerman, orang-orang Amerika, mereka tidak tahu apa-apa. Kenapa Pak Menteri Luar Negeri kita tidak ikut? Kami mengutuk serangan terhadap masyarakat sipil dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan perang, kan gitu kan? Kalau dalam keadaan perang, di tengah perang karena membela diri negaranya, sekarang baru gencatan senjata. Loh lah, ini sedang berlangsung kok, membela diri kok disuruh gencatan senjata. Siapa yang bisa jamin mereka tidak menghidupkan sel-sel terorisme lagi? Bagaimana negara kita ini mau di mata Tuhan adil kalau kita tidak berdiri di atas semua pihak yang bersengketa hanya dengan satu yang kita dengar? Nah, makanya saya uraikan dengan sejarah yang panjang lebar supaya kita ini tidak kehilangan referensi untuk kita bersikap secara bijak. Yesus ajarkan tidak ya saja atau tidak saja, tidak mengutuk saja atau memberkati saja, tapi dibalik tindakan kita itu apa? Kenapa kita memberkati? Kenapa kita mengutuk? Kalau orang itu tidak usah ada kutukanlah, memberkati. Kita melihat perang ini antara Israel dan Hamas. Perang yang lagi berlangsung ini bukan antara Israel dan Palestina, tidak, tetapi antara Israel dan Hamas. Kalau antum mau jujur merenungkan, sebenarnya Israel lagi menyelamatkan rakyat Palestina dari kebiadaban teroris Hamas. Ya, dari kebiadaban teroris Hamas. Ingat, ada banyak sekali bukti-bukti yang kita dapatkan di lapangan yang tidak pernah kita melihat di media hari-hari ini. Bertolak belakang semuanya. Di sini mengutuk Israel. Arab Saudi berpihak kepada Israel, dan Presiden Palestina sendiri mengutuk keras serangan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober yang dimulai semuanya ini oleh Hamas. Palestina mengutuk Hamas. Ya, artinya yang mengutuk Hamas itu adalah Presiden Palestina. Mereka lebih merasakan apa yang mereka alami. Mereka bisa rasakan, tapi kita tidak bisa merasakan karena kita hanya melihat sepihak. Kita melihat sepihak yang telah mentah-mentah.
Yang lebih merasakan, yang lebih tahu situasi adalah mereka sendiri dan pemerintah sendiri yang sangat tahu situasi apa yang sedang terjadi di bangsa dan negara di negara mereka. Makanya Pak Presiden Palestina sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Hamas. Sampai-sampai Presiden Palestina berkata, serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober itu tidak mewakili Palestina. Serangan yang dilakukan oleh Hamas tidak mewakili Palestina. Ini presiden yang ngomong, siapa kita? Kita hidup, tinggal di bangsa dan negara kita. Kita tidak melihat apa yang mereka alami. Bahkan kita mendapatkan informasi juga di mana rakyat Palestina tidak bebas berbicara, tidak bebas bersuara, tidak bebas mereka di dalam memberikan ekspresi mereka tentang apa yang mereka alami kehidupan sehari-hari. Ya, pers juga tidak bebas di sana. Tidak bebas, Bapak Ibu. Baru bebas apabila media yang sering kita melihat di hari-hari ini berpihak kepada Hamas, itu bebas. Tetapi bila media itu netral, itu besok sudah hilang dia. Siapa yang menghilangkan? Hamas. Maka kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Pers di sana itu, wartawan di sana itu tidak bebas bersuara, tidak bebas berbicara dia. Bila ketahuan, ditangkoi oleh Hamas, dirudal oleh Hamas. Kita pernah melihat di media sosial yang tidak pernah kita lihat di media sekarang ini. Ya, apa yang kita lihat? Bagaimana rakyat Palestina teriak. Mereka berkata, Hamas yang membuat kami menderita, Hamas yang membuat kami sengsara, Hamas yang membuat kami hidup kami itu kacau. Itu Hamas. Maka kita patut bersyukur, berterima kasih sebenarnya kepada Israel. Tetapi kan banyak orang yang tidak mau terima kasih. Banyak orang yang mengutuk, Bapak Ibu. Nah, tapi saya ingin katakan Tuhan ada di pihak Israel. Sekalipun bangsanya kecil, dari dulu ke dulu kita melihat bagaimana dia diserang. Bagi saat ini, bagaimana diberkatinya bangsa Israel. Tanah yang tandus diolah menjadi tanah yang sangat subur. Tanah yang kering, keluar buah-buahan, keluar madu dan susu, keluar sayuran yang sangat nikmat, yang sangat menyehatkan, yang sangat lezat-lezat. Nah, jadi Tuhan ada di pihak Israel. Nah, ini kata Alkitab, bukan kata saya. Ya, kata Alkitab, Tuhan ada di pihak Israel. Jadi jangan kita ikut-ikutan mengutuk. Jangan. Kita tidak tahu. Presiden Palestina saja mengutuk Hamas. Presiden Palestina saja mengatakan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin itu tidak mewakili Palestina. Dalam kitab Yeremia 1 ayat 19, mereka akan memerangi engkau. Mereka akan memerangi engkau. Siapa mereka ini? Bangsa-bangsa, orang-orang. Apa kata Tuhan? Tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Mereka memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan engkau. Hebat. Ini janji Tuhan. Ini kata Alkitab. Ini kata firman Tuhan. Nah, sekarang kita buktikan ayat kitab kita masing-masing. Teman-teman kita dari seberang mereka kutip ayatnya masing-masing. Kita juga kutip ayat kita masing-masing. Kita melihat ayat mana yang tergenapi, kitab mana yang tergenapi, Bapak Ibu. Ya, banyak orang memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Bangsa-bangsa akan memerangi engkau, tapi tidak akan bisa mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Yahweh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali lagi ke kitab Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Bagaimana kemasyhuran nama Israel dikagumi oleh dunia, bagaimana Israel itu sekaligus dibenci oleh dunia. Kenapa dia dibenci oleh dunia? Karena semua penemu-penemu yang dinikmati oleh bangsa-bangsa, penemunya itu berasal dari Yahudi, sehingga membuat Israel itu namanya masyhur. Ya, masyhur. Nah, ditambah lagi para nabi dan rasul lahir di tengah-tengah mereka, berasal dari mereka. Ini hebatnya minta ampun, Bapak Ibu. Tetapi banyak orang tidak mengakui, tidak apa-apa, diakui, tidak diakui. Israel adalah nama yang sangat termasyhur di dunia ini. Negara yang tidak bisa dipandang remeh, tidak bisa dipandang sebelah mata, dan namanya adalah nama yang sangat termasyhur di dunia ini. Ya, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Israel menjadi berkat hari-hari ini. Menjadi berkat.
Maka kita melihat banyak orang memboikot produk Israel, tetapi tidak ada orang yang berani memboikot Facebook, tidak ada orang yang berani boikot WA, tidak ada orang yang berani memboikot YouTube, tidak ada orang yang berani memboikot Google. Alasan yang mereka sampaikan kepada kita, alat itu semua kita pakai untuk menyerang mereka, seperti senjata musuh. Kita ambil senjatanya, kita tembak musuh. Tetapi ini menyangkut keuangan yang kita sumbangkan kepada Amerika dan Israel. Begitu produk mereka kita pakai, Facebook kita pakai, Google kita pakai, YouTube kita pakai, ya, yang berkaitan dengannya kita pakai, WA, Instagram kita pakai, maka secara tidak langsung kita sudah menyumbangkan ratusan juta, bahkan miliaran ke Amerika dan Israel. Bayangkan berapa juta penduduk Indonesia memakai Facebook, memakai Google, memakai Instagram, memakai WA, memakai YouTube. Berapa juta? Google, Facebook, YouTube, Instagram, berapa juta yang dipakai oleh rakyat Indonesia? Kira-kira berapa miliar yang disumbangkan ke Amerika dan Israel oleh bangsa dan negara kita? Jangan gara-gara amarah kita mengajak begini, kita begono, kita begini, kita begono, itu bukan menyelesaikan masalah, justru nantinya akan timbul masalah baru di bangsa dan negara kita. Lihatlah nanti, ya lihat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir ya. Aqua itu sudah diberikan label halal. Dan label halal itu bukan label sembarangan. Mereka mendapatkan label halal itu pasti dengan cara yang mahal. Karena tidak sembarangan produk itu ada label halal. Berapa mereka bayar ketika mereka mendapatkan label halal tersebut? Berapa? Nah, saat ini sudah diharamkan. Bagaimana yang sudah mereka bayar itu untuk mendapatkan label halal? Bukan saja Aqua, ada banyak produk-produk lain yang dapat label halal. Itu saudaraku, kita berpikir dengan akal yang sehat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Terima kasih, kiranya video ini benar-benar mencerahkan kita, bisa memberikan kekuatan dan bisa memberikan motivasi kepada kita. Dan di akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Yesus Yesus Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam.